peristiwa itu menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Bartimeus. Dia adalah anak kepada Timius yang diceritakan dalam kitab Markus 46 hingga 52. Nah, saya percaya dalam pelayanan Yesus dahulu, ketika dia membantu mereka yang memiliki kecacatan, yang sakit, yang mengalami gangguan kerasukan, salah satu daripada cerita yang menonjol mengenai seorang yang buta diberi kesempatan bagi kita untuk melihat apa keunikan ataupun apa yang menarik dengan kisah ini. Ya, kisah pengalaman Bartimeus ketika Yesus datang untuk membantunya, ataupun ketika dia melaung dengan sepenuh hati dia agar dia mendapat perhatian daripada Yesus. Nah, dalam Markus 10 ayat 46 hingga 52, kisah ini menceritakan hari apabila Yesus memasuki Yeriko. Dan sesungguhnya bukan sahaja murid-murid Yesus yang datang bersama dengan dia, tetapi orang ramai serta dalam rombongan tersebut. Dan ramai orang, termasuklah Bartimeus, tertanya-tanya apa yang menyebabkan keriuhan. Lagi-lagi mengarah kepada tempat di mana dia sedang berada. Nah, Bartimeus ini dilahirkan buta sejak dari kecil. Dan kita dapat bayangkan bagaimana kehilangannya satu deria yang penting bagi kita hari ini. Tetapi bagi Bartimeus, salah satu daripada deria asasnya ini tidak dia miliki. Dia perlu bergantung dengan deria-deria yang lain. Deria pendengaran, deria sentuhan, deria rasa. Dan ini menyebabkan dia perlu bergantung dengan keadaan sekeliling dia. Orang lain. Dia tidak dapat berdikari. Malah dalam catatan di kitab Markus pasal 10, 46 hingga 52, menyatakan bahwa dia seorang yang seorang pengemis. Ya, dia duduk di tepi jalan untuk minta. Sebab dia tidak dapat lakukan apa-apa. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang melalui tempatnya, dia tidak menahan lagi. Dia terus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Kita dapat bayangkan di sini kesukaran bagi orang yang tidak dapat melihat untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Tetapi itu tidak menghentikan Bartimeus untuk memanggil Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-48, kita membaca di sana, perjuangan Bartimeus tidak berhenti di sana sahaja. Ketika dia disuruh untuk diam, jangan bising. Dia tidak menahan-nahan. Dengan keinginan yang sangat kuat, dia menangis, dia merayu. Dia berteriak dengan keras, "Anak Daud, kasihanilah saya." Dan
kata-kata tersebut sampai kepada Yesus. Kita boleh bayangkan apabila Anda sedang melalui satu lorong. Tidak tahu lorong itu sempitkah, luaskah, tetapi apabila ada seorang yang mula berteriak, kita boleh mendengar suara tersebut. Yesus berhenti menurut ayat yang ke-49 dalam pasal 10 kitab Markus. Dia berhenti, lalu dia kata, panggillah dia kepadaku. Jadi murid-murid Yesus bawa Bartimius kepadanya. Dan mereka membantu orang buta ini, membawa Bartimius kepada Yesus. Dan apabila tiba di kaki Yesus, Yesus bertanya dalam ayat yang ke-51. Kata Yesus kepadanya, apa yang kamu mau ku berbuat untukmu? Jawab Rabai, aku ingin melihat. Yesus menjawab, pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu. Serta merta orang itu dapat melihat lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Melihat daripada peristiwa ini, kesungguhan iman yang dimiliki oleh Bartimius untuk kesembuhan sangat kuat sekali. Dan kita juga menyadari di sini, sekiranya Tuhan Yesus bertanya kepada Anda dan saya, apakah yang kamu mau kubuat untukmu? Ingat, Yesus itu bukan sekadar seorang Allah. Dialah penguasa seluruh alam semesta. Dialah pencipta kita, dialah raja kita, dialah pelindung kita. Dan apabila Tuhan bertanya kepada Anda dan saya hari ini, apa yang kamu mau kubuat untukmu? Pernahkah kita berpikir akan jawaban yang kita inginkan kepada Yesus? Saya tahu dalam doa-doa harian kita, dalam doa-doa yang lalu, kita memiliki banyak permintaan. Tetapi apakah kandungan permintaan Anda terhadap Juru Selamat, terhadap Pencipta, terhadap Raja alam semesta ini untuk diberikan kepada kamu? Nah, kita melihat daripada pengalaman Bartimius, dia menyadari akan kekurangannya. Dia menyadari yang dia memerlukan pertolongan. Dia menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, yang mana dia telah dengar daripada kesaksian mereka yang pernah disembuhkan, yang melalui lorong-lorong di mana dia berada pada ketika dia mengemis. Dia juga ingin memperolehi kesembuhan tersebut. Dia juga ingin merasai kasih Tuhan. Tapi ada sesuatu juga yang lebih daripada sekadar rayuan yang dia luangkan itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam sebuah kisah di Perjanjian Lama, juga kita dengar tawaran yang sama diberikan kepada Raja Salomo. Dicatatkan di sana dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5, Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Dan Salomo kata setelah memikirkan sebaik-baiknya permintaannya kepada Tuhan. Berikanlah kepadaku hati yang faham untuk menimbang segala perkara, untuk membezakan mana yang baik dan mana yang jahat. Sama seperti Bartimius, kita juga menerima pertanyaan yang serupa juga dengan daripada Tuhan. Nah, di sini Raja Salomo telah mewarisi kerajaan yang makmur daripada ayahnya, Raja Daud. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka segala kekayaan, segala kemakmuran dapat membuatnya menjadi buta. Dan kita lihat itu dalam kehidupan Raja Salomo sendiri. Apabila dia mulai tersasar ataupun mulai mengalihkan hatinya ke arah perkara-perkara duniawi. Tapi dia menyadari daripada sikapnya itu. Lalu kita melihat dalam pengkhotbah di mana segala yang ada di dunia ini sia-sia tanpa Tuhan. Dia menyadari bahwa tanpa Tuhan maka segala kekayaan dan kemakmuran bukan saja membuat dia buta, tetapi tidak menjaminkan kekukuhan rohaninya. Lihat kutipan daripada Bible Commentary, Volume 5, muka surat 1111, mengenai dengan peristiwa yang berlaku pada cerita Bartimius itu. Jika kita gagal untuk melihat apa yang lebih utama, inilah yang berlaku. Bartimius yang buta sedang menunggu di tepi jalan. Dia telah lama menunggu untuk bertemu dengan Kristus. Ini sebab dia sudah mendengar cerita demi cerita orang yang membawa kabar baik tentang kesembuhan, tentang kebaikan Kristus, tentang kasih Kristus. Namun apa yang dinyatakan dalam Bible Commentary, rombongan orang-orang yang memiliki penglihatan pergi ke sana kemari, tetapi apa? Mereka tidak mempunyai keinginan untuk melihat Yesus. Satu pandangan iman akan menyentuh hati kasih Yesus, dan memberi mereka rahmat-rahmatnya. Tetapi mereka tidak mengetahui penyakit dan kemiskinan jiwa mereka, dan mereka merasa tidak memerlukan Kristus. Ini berlaku apabila kita gagal melihat apa yang lebih utama dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak begitu dengan orang buta yang miskin. Ini menuju kepada Bartimius. Satu-satunya harapannya adalah pada Yesus. Itu sebabnya Bartimius disembuhkan dengan serta-merta. Itu sebabnya permintaannya itu Tuhan kabulkan. Sebab Yesus tahu keperluannya. Tetapi lebih dari itu, Bartimius memiliki kesempatannya untuk mengetahui siapa yang telah menyembuhkannya. Siapa Yesus itu? Yang menjadi kerinduannya untuk memperolehi kesembuhan. Jadi apa yang kita boleh pelajari secara singkatnya daripada
kehidupan Bartimius. Yang pertama adalah ini. Dia tidak terikut, dia tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangunkan. Dia berani untuk percaya walaupun keadaan di sekitarnya tidak menyokong tujuannya. Dia menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun. Jadi secara ringkasnya di sini kita menyadari sifat seperti ini baik apabila kita berada di tempat di mana bukan saja asing bagi kita ataupun tidak ada orang yang menyokong tujuan kita, matlamat hidup kita, yaitu untuk mempertahankan hidup yang benar. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah meskipun Bartimius cacat secara fisik, namun mentalnya kuat. Mentalnya sangat kuat di saat dia berada dalam keadaan yang serba kekurangan ini. Dia akan selalu menganggap dirinya adalah sebuah kesialan dan apa yang terjadi pada fisiknya adalah suatu takdir kehidupan. Namun dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mahu untuk berubah adalah kunci keberhasilan di hidup ini. Nah, apa yang terjadi ternyata Bartimius juga memiliki pendirian yang kuat. Meskipun dia tahu keadaan fisikalnya tidak dapat dibantu oleh apa saja jenis rawatan, tidak dapat memulihkan dia sepenuhnya, dia menerima keadaan dirinya sendiri. Tetapi hatinya kepada Tuhan, kesyukurannya kepada Tuhan, apalagi setelah Yesus membantu dia mempertahankan hidup yang disenangi, hidup yang berkenan bagi Tuhan. Nah, ada banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu membandingkan tubuh kita dengan orang yang lain. Sehingga membuat kita tidak pernah maju dan mencapai tujuan hidup kita dengan sepenuhnya. Tetapi mempelajari daripada sikap Bartimius, bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita hari ini. Tuhan telah meletakkan kita di tempat yang istimewa, dengan apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi biarlah kita bersyukur, belajar untuk menerima segala pemberian Tuhan itu menurut kehendak Allah. Dan yang ketiga, setelah dia diberi kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, Bartimius meninggalkan segala yang dia miliki hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, jubah di sana melambangkan dosa dan perbuatan yang lama. Bartimius bersedia untuk menanggalkan jubahnya yang lama
dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak ada yang terjadi mujizat dalam hidup kita jika kita masih ingin menggunakan manusia yang lama. Jika kita masih terikat dengan kehidupan lama kita, mujizat tidak akan kita lihat ataupun kita rasai. Selain dari itu, berani untuk keluar daripada lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya diri, dan tidak mudah putus asa. Inilah yang sifat-sifat yang dimiliki oleh Bartimius. Namun pada masa yang sama juga kita harus ada komitmen yang kukuh kepada apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Dan itu sesungguhnya akan membawa perubahan di setiap pertumbuhan iman kita, peringkat-peringkat pertumbuhan iman kita. Nah, sepanjang minggu ini, salah satu pengalaman yang kita tidak lupa, khususnya yang kami yang tinggal di kawasan rendah, berkenaan dengan banjir. Dan banjir itu sudah berlaku 2 kali di tempat saya. Tetapi mungkin bagi kawasan yang lebih rendah seperti tempat Elda Joas dan keluarga, sudah banyak kali mereka ditimpa dengan musibah ataupun masalah banjir ini. Daripada pengalaman saya sendiri, saya belajar daripada pengalaman yang lalu. Dan ini jelas kedengaran daripada luahan istri saya sendiri. Kenapa itu? Tahun ini macam kita rileks saja walaupun banjir. Banding tahun lalu yang hati tidak bersedia, segala keperluan di rumah pun tidak kami jangkakan, yang banjir itu akan meninggi sehingga banyak kerusakan yang berlaku. Jadi saya membuat persiapan awal bersama dengan keluarga, dan itu telah mengubah keadaan saya pada kali ini dan mempersiapkan saya untuk menghadapi sesuatu yang di luar jangkaan. Ya, jadi apabila kita belajar daripada pengalaman yang lepas, jangan kita lengah-lengahkan. Itu yang saya ingin sampaikan di sini. Kita ubah mana yang perlu, lebih lagi dari soal rohani. Pembaharuan itu hanya akan berlaku apabila Roh Kudus Tuhan terus bekerja dalam hati kita, mempersiapkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jangan pula kita menjadi seperti umat Laodikia, yang mana Tuhan mengingatkan kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17 mengenai dengan pemikiran umat Laodikia, di mana dalam Wahyu 3 ayat 17 menyatakan, karena engkau berkata, engkau yang dimaksudkan di sini adalah umat Laodikia, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, Tuhan kata, karena engkau tidak tahu bahwa engkau sengsara dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maksudnya
kehidupan umat Laodikia yang dinyatakan dalam kitab Wahyu mengenai dengan jenis-jenis umat Tuhan di akhir zaman, hidup mereka mengejar harta dunia. Ketika sudah kaya dan merasa berkecukupan, ada yang diabaikan. Hal-hal rohani tidak lagi dipedulikan. Begitu juga kepedulian, keprihatinan mereka untuk menolong orang yang semakin hilang ataupun semakin tersasar daripada kebenaran. Biarlah dia dengan kehidupan dia sendiri. Apakah itu yang Yesus inginkan? Seterusnya dia kata secara pemilikan harta dia kaya, tetapi secara rohani dia miskin dan sengsara. Dari segi penampilan fisikal menarik, tetapi bagaimana pula dengan jiwanya? Apakah dia telanjang? Apakah dia buta? Apakah mereka tidak melihat kekurangan pada diri mereka sendiri? Apakah mereka tidak melihat kehadiran Kristus? Begitu juga apakah mereka dihiasi, didandani dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan Yesus? Ini merupakan satu teguran untuk kita semua, untuk tidak lalai dalam pemeliharaan kerohanian kita. Jangan kita merasa semua sudah serba cukup. Kita merasa selesa selagi tidak ada masalah. Tetapi kita melupakan asas kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Untuk terus kekal, untuk terus bertumbuh, untuk terus berbuah, untuk terus menjadi berkat. Apabila saya memerhati apa yang dinyatakan oleh Ellen White dalam Desire of Ages, muka surat 382. Mereka yang gagal menyadari ketergantungan mereka yang berterusan kepada Tuhan akan dikalahkan dengan godaan. Kita sekarang mungkin menganggap bahwa kaki kita berdiri dengan selamat dan kita tidak akan tergerak. Kita mungkin berkata dengan yakin, saya tahu kepada siapa saya percaya. Tiada apa yang boleh menggoncangkan iman saya kepada Allah dan firman-Nya. Namun iblis, Satan merancang untuk memanfaatkan sifat-sifat watak kita yang dapat diwarisi dan dipupuk untuk membutakan mata kita terhadap keperluan dan kekurangan kita sendiri. Ingat, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Iblis akan senantiasa memerhati di mana dia dapat menanam benih-benih yang boleh merosakkan pertumbuhan iman kita. Kalau kita masih ingat perumpamaan Yesus mengenai dengan peladang yang menanam benih-benih gandum. Benih-benih gandum itu telah ditanam dengan sebaiknya, tetapi ada musuh yang datang pada waktu malam dan menghamburkan benih-benih lalang di tempat di mana benih-benih gandum itu ditanamkan oleh si petani. Nah, dalam hati kita ada lalang dan ada juga gandum yang sedang bertumbuh.
Hati-hati apabila kita bercakap sedemikian. Saya tahu bahwa saya kuat, saya tahu bahwa kepada siapa saya percaya. Apapun yang berlaku sekarang, iman saya tidak akan tergoncang. Iman saya kepada Tuhan dan firman-Nya tetap kuat. Hati-hati dengan sifat seperti itu yang meninggikan diri. Kita diberitahu di bahagian yang terakhir di sini. Hanya dengan menyadari kelemahan kita sendiri dan memandang terus kepada Yesus, kita dapat berjalan dengan selamat. Jadi jelas daripada kenyataan Ellen White di sini dalam Desire of Ages. Hanya mereka yang menyadari kelemahan diri mereka dan memilih untuk terus memandang terus kepada Yesus. Seperti yang dilalui oleh Bartimius. Apakah kita juga akan memiliki kesempatan yang sama? Penglihatan kita akan terbuka kepada kasih-Nya. Penglihatan kita akan melihat kepada segala kekurangan yang perlu kita baiki dan memerlukan campur tangan Tuhan. Biarlah pilihan kita seperti mana Paulus nyatakan dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu maksudnya apa sahaja yang saya miliki dan boleh miliki dan akan miliki di dunia ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dia kata lebih mulia daripada semuanya. Apakah kita hari ini menyadari hal ini? Apakah Tuhan Yesus itu lebih penting daripada harta, kereta, rumah, ladang, uang kita, pekerjaan kita? Apakah pengenalan Anda dengan Tuhan Yesus itu Anda angkat atas segala-galanya? Dia terus menyatakan, oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Wow. Sehingga dia menghuraikan apa yang ada pada dunia ini. Sampah. Tapi bagi Paulus, memperolehi Kristus itu lebih penting dari segala-galanya. Sebab Anda tidak akan rugi. Anda tidak akan menyesal. Kita tidak akan berakhir dalam penyesalan apabila kita menyatakan hal ini dalam sudut kerohanian kita. Jangan pula kita dibutahkan dengan apa saja yang kita miliki hari ini. Menggantikan tempat Kristus. Bagi Paulus hanya satu, yaitu hubungannya dengan Yesus harus kuat. Jadi untuk mengakhiri khotbah ini, Tuhan berkata kepada kita semua, dicatat dalam buku The Acts of the Apostle, muka surat 10. Kamu adalah saksiku, firman Tuhan. Aku telah menyatakan, telah menyelamatkan, aku telah menunjukkan ketika tidak ada Tuhan lain di antara kamu. Oleh itu, kamu adalah saksiku.
Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan dan akan memegang tanganmu dan akan menjaga engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan tahanan dari penjara dosa, dan mereka yang duduk dalam kegelapan keluar dari rumah penjara. Jadi inilah tujuan Tuhan, mengapa Dia mahu kita untuk melihat kehidupan dan menilai kembali sejauh mana dan segiat mana penglibatan kita dalam hal-hal rohani. Tuhan telah memanggil kita semua untuk menjadi saksi Tuhan. Di mana saja Tuhan telah tempatkan kita, Anda memiliki satu kesempatan untuk menjadi saluran perkabaran mengenai dengan keselamatan yang Anda sudah perolehi daripada Yesus. Tuhan akan memegang, memimpin Anda dari masa ke semasa. Apabila Anda merasa serba kekurangan, tidak tahu apa yang perlu dikongsikan, Tuhan juga mengatakan, aku akan menjaga engkau. Aku akan menyertai engkau, melindungi engkau. Selain dari itu, Tuhan kata, aku akan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Pengalaman yang serupa yang dilalui oleh bangsa Israel dahulu. Tuhan ingin memiliki perjanjian dengan Anda sebagai saksinya, supaya Anda dapat menerangi, supaya kehidupan Anda dapat disaksikan oleh mereka yang dibutai oleh keduniawian, oleh perbuatan dosa. Agar orang-orang yang belum melihat Yesus itu akan keluar daripada kegelapan, akan keluar daripada pergumulan mereka, akan keluar daripada kesengsaraan dan kegagalan mereka, agar Yesus dapat dilihat melalui Anda semua. Amin. Biarlah dengan kata-kata itu mendorong kita semua untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menyinari, membuka mata-mata mereka yang buta secara rohani, untuk melihat kebaikan Yesus, untuk melihat kasih Kristus, untuk menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Yesus membawa kesembuhan dalam penglihatan Anda dan saya terhadap tujuannya, kasihnya, dan rancangan yang kekal bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin, Pastor, dengan firman yang begitu mengangkat jiwa. Amin.